Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dia Maharani dari Prodi D4 Fisioterapi Politeknik Kesehatan Jakarta 3, semester 2. Di sini saya akan membuat video mengenai dermatom. Apa sih itu dermatom? Jadi, dermatom itu merupakan bagian-bagian kulit yang ada di tubuh manusia yang dipersarafi oleh saraf-saraf tertentu, mulai dari servikal hingga ke sakral. Untuk yang pertama, dermatom itu dimulai dari C2 atau cervical kedua. Untuk cervical kedua ini letaknya ada di occipitalis protuberantia dengan alternatif 3 cm di belakang telinga. Jadi 3 cm di belakang telinga alternatifnya di sini, di sekitar sini. Jadi untuk C2 itu garisnya dari sini ke belakang sini dengan titik di occipitalis protuberantia. Lalu untuk C3 itu letaknya ada di supraclavicular fossa. Untuk supraclavicular fossa dapat ditemukan dengan kita mempalpasi tulang clavicula terlebih dahulu. Jadi di sini ada tulang clavicula, tepat di atasnya terdapat seperti lubang, itu adalah letak dari fossa supraclavicular. Lalu untuk C4 itu letaknya ada di atas sendi acromioclavicular. Bisa dipalpasi dengan cara mencari tulang acromion lalu tulang clavicula. Di pertemuannya itu terdapat sendi acromioclavicular, tepat di atasnya itu merupakan letak dermatom dari C4. Lalu selanjutnya ada C5, letak dari C5 sendiri itu ada di lateral dari fossa antegubital. Jadi fossa antegubital itu ini yang biasanya buat nekuk. Nah, di tengah-tengahnya ini terdapat lubang, itu merupakan fossa antegubital, dan di bagian lateral itu di bagian luar, di sebelah sini. Lalu selanjutnya ada C6. Untuk C6 sendiri itu letaknya ada di dorsal palang. Bagian dorsal tepatnya itu ada di jari pertama atau thumb. Jadi letaknya itu ada di dorsal proksimal palang dari thumb seperti itu. Lalu untuk C7 itu letaknya sama, ada di dorsal juga, tetapi bedanya ada di jari tengah dan sama ada di bagian proksimal. Lalu untuk C8 yang terakhir itu ada di jari kelingking atau jari kelima, letaknya juga sama, ada di proksimal. Lalu selanjutnya dari cervical kita beralih ke thoracal. Untuk thoracal 1 itu letak dari dermatomnya ada di bagian lateral. Ada di bagian medial, ada di bagian medial dari fossa antecubital. Tadi untuk C5 itu ada di bagian lateral fossa antecubital, tetapi untuk T1 ini letaknya ada di dalam atau di bagian medial. Lalu untuk T2 atau thoracal 2 itu letaknya ada di apex dari aksila. Apex itu merupakan puncak. Jadi ini apex di sekitar ketiak. Itu ada di bagian tengah atau di bagian puncak, itu merupakan apex dari aksila yang merupakan dermatom dari thoracal 2. Lalu selanjutnya ada thoracal 3. Untuk thoracal 3 letaknya itu ada di antara T2 dengan T4. Apa sih T4-nya? Jadi T4-nya itu merupakan nipple atau papilla mammae. Jadi selurusan ini itu merupakan T4, di atasnya itu ada T3 itu. Lalu di bawahnya T4 itu ada T5. T5 ini letaknya ada di antara T4 dengan T6. Nah, untuk T6-nya sendiri itu segaris lurus dengan processus sigmoideus. Ada di letak sigmoideus itu letaknya ada di paling bawah tulang sternum seperti itu. Itu untuk T6. Lalu lanjut ke T8, T9 dan T7, T8 dan T9 itu letaknya ada di space intercostal ke-7, ke-8 dan ke-9 secara masing-masing seperti itu. Lalu selanjutnya ada T10. Untuk T10 sendiri itu letaknya segaris dengan umbilicus. Umbilicus itu pusar gitu, selurusan dengan pusar itu T10. Lalu T11 ini letaknya ada di bawah T10. Lebih tepatnya itu dia ada di antara T10 dengan T12 atau intercostal space intercostal ke-11 seperti itu. T12-nya itu merupakan ligamen inguinal. Ligamen inguinal itu letaknya ada di seperti bentuk V gitu di bawah. Lalu selanjutnya masuk ke bagian lumbal. Nah, untuk lumbal sendiri ini ada L1. L1 itu letaknya ada di antara T12 atau ligamen inguinal dengan L2. Nah, untuk L2 ini apa sih? L2 itu merupakan anteromedial dari paha. Jadi dia itu letaknya ada di atas atau paha bagian atas seperti itu L2. Jadi di antara L2 dengan T12 ligamen inguinal itu di bawahnya ada L1 gitu. Lalu selanjutnya ada L3. Untuk L3 sendiri itu letaknya ada di medial femoral epicondyle. Untuk menemukan medial femoral epicondyle tersebut
kita harus menemukan dulu nih tulang patella atau tulang dengkul gitu ya bahasanya. Nah, dari patella ini kita palpasi di bagian medial atau bagian dalam. Di sana terdapat ada seperti tonjolan, itu disebut dengan medial femoral epicondyle gitu. Itu merupakan titik alternatif atau sensory key dari dermatom yang dipersarafi oleh L3, lumbal 3 seperti itu. Lalu selanjutnya itu L4. L4 itu letaknya ada di malleolus medial. Malleolus itu merupakan, biasanya kita sering sebut itu mata kaki bagian dalam seperti itu. Nah, itu merupakan titik alternatif dermatom yang dipersarafi oleh L4. Lalu ada L5. L5 itu letaknya ada di dorsal. Jadi ini kan telapak kaki di bagian atasnya. Itu terdapat metatarso-phalangeal joint, jari ketiga atau jari tengah dari kaki seperti itu. Lalu selanjutnya itu masuk ke sakral. Untuk sakral sendiri itu juga ada 5. Yang pertama ada dari sakral 1. Untuk sakral 1, dermatomnya itu letak titik alternatifnya itu ada di lateral calcaneus. Jadi calcaneus itu merupakan tumit kaki dan di bagian lateral atau bagian luarnya seperti itu. Lalu masuk ke sakral 2. Untuk sakral 2 sendiri itu letaknya ada di popliteal fossa. Popliteal fossa itu letaknya seperti tadi, kalau misalnya di tangan itu ada antekubital yang bisa kita palpasi di tengah sini seperti lubang gitu ya. Lalu kalau misalnya popliteal fossa itu letaknya yang ada di kaki, misalnya ini kaki, ini bagian femur, di sini ada bagian bawah ya, di sini belakangnya itu kan ada buat lekukan juga. Nah, di sana adalah letak dari popliteal fossa. Lalu selanjutnya itu ada S3. S3 itu letak dermatom atau dipersarafinya itu dengan S3 itu letaknya ada di tuberositas isial. Itu ada di bagian kulit luar dari tulang yang biasanya buat kita duduk gitu. Lalu selanjutnya ada S4 dan S5. Untuk S4 dan S5 sendiri itu letaknya ada di bagian anal atau perineal, area perineal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skala dari sensory key. Nah, skala dari sensory key ini bisa kita tes dengan menggunakan tajam tumpul maupun panas dingin ke area-area dermatom seperti itu. Kalian bisa menggunakan alat untuk refleks seperti ini. Ini kan bagian atasnya ada seperti bautnya, ini bisa dibuka. Nah, di sini tuh ada seperti alat yang tajam, lalu di bagian bawahnya itu ada alat yang tumpulnya. Nah, pakai alat ini kita tuh bisa menggunakan untuk ngetes skala dari sensory key, atau kalian bisa juga menggunakan alat-alat pokoknya yang tajam sama tumpul seperti itu. Jadi caranya itu, misalkan ada pasien, kita meminta pasien untuk memejamkan matanya terlebih dahulu, lalu kita meminta izin kepada pasien untuk memberikan rasa ke kulit yang ingin kita ketahui sarafnya itu berfungsi dengan normal atau tidak. Misal kita sebagai fisioterapis ingin mengetahui saraf C3. Nah, untuk C3 itu kan letaknya ada di supraclavicular fossa ya, ada di lubang di atas tulang clavicula. Lalu kita ingin mengetahui nih sarafnya itu bekerja dengan normal atau enggak gitu secara dermatom. Lalu kita tusukkan di bagian yang tajam dulu. Misalkan kita udah tusukin dengan pasien keadaan mata tertutup seperti itu. Lalu kita tanya ke pasien, setelah pasien membuka mata, kita tanya ke pasien apakah yang pasien rasakan seperti itu. Apakah dia merasakannya tumpul atau tajam? Kalau pasien menjawabnya tajam, berarti rasanya yang pasien rasakan itu benar. Berarti bisa jadi nilainya itu 1 atau 2. Lalu kita meminta pasien untuk menunjukkan di mana letak rasa tajamnya tersebut. Kalau pasien jawabnya benar, letaknya itu ada di bagian supraclavicular fossa yang tadi kita titikin, itu berarti nilainya 2 karena rasanya benar dan tempat atau letak yang ia tunjukkan itu benar. Tetapi kalau yang letaknya itu yang ditunjukkan oleh pasien salah, misalnya pasien malah menunjuknya di bagian kepala gitu. Nah, itu kan udah salah ya. Jadi nilainya itu 1, letaknya salah namun rasanya benar. Namun kalau nilainya 0, itu dari awal rasanya udah salah, dia nggak merasakan tajam, tapi dia merasakannya tumpul. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai motion analysis. Jadi motion analysis ini merupakan alat yang digunakan agar kita bisa mengetahui nih otot-otot mana aja yang berkontraksi saat melakukan suatu gerakan. Lalu untuk alat motion analysis ini tersebutnya ada 2 jenis. Yang pertama itu kayak manual, lalu yang selanjutnya itu ada kayak digital. Masing-masing pasti ada kelebihan dan kekurangannya, tapi yang saya ketahui itu ada yang manual. Kalau misalnya manual itu ketika elektroda sedang ditempelkan di otaknya, seorang pasien itu nggak boleh bergerak gitu. Tapi kalau misalnya yang secara digital itu pasiennya boleh bergerak. Jadi misalnya kayak setelah ditempelkan elektroda, pasien itu mau ditesnya itu bisa dengan berlari, berjalan seperti itu. Lalu selanjutnya motion analysis ini kan digunakan untuk mengetahui ya
kontraksi otot. Untuk kontraksi otot sendiri itu terbagi menjadi ada 3. Nah, yang pertama itu ada konsentrik. Nah, untuk konsentrik ini saat melakukan gerakan ototnya itu memendek. Kalau yang kedua itu eksentrik. Nah, eksentrik ini saat melakukan gerakan ototnya itu memanjang. Kalau yang terakhir itu isometrik. Untuk isometrik itu gerakannya cenderung tetap atau statis. Jadi ototnya itu nggak memanjang maupun nggak memendek. Mungkin sekian yang dapat saya review dan saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.